Kebiasaan pemerintah hari ini itu kan baru ketika pelonjakan ini luar biasa, semua turun gitu kan. Ini kan budaya-budaya lama yang kemudian per hari ini sampai digunakan. Seharusnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialektika Channel yang akan membahas tuntas mengenai persoalan-persoalan teraktual dan terpercaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persoalan yang ada di Bangkalan yang saat ini masih sangat hangat ya, yaitu terkait pandemi COVID-19. Di Indonesia itu sendiri COVID-19 itu pada tanggal 11 Maret 2020, 1 tahun lebih itu menjadi penyakit pandemi yang secara global itu dinyatakan oleh pihak WHO. Berbicara konteks di Bangkalan, itu kemarin kalau kita ketahui di Bangkalan itu sendiri masih dalam tahap kuning ya di peta penyebaran COVID. Akan tetapi pada saat ini dan di bulan Juni itu menjadi puncak berkembangnya COVID di Bangkalan itu sangat tinggi. Nah, menurut juru bicara dari Satgas COVID Bangkalan yaitu Bapak Agus itu menyatakan ada 3 faktor yang menyebabkan pandemi di Bangkalan itu melonjak tinggi gitu. Salah satunya adalah karena adanya mudik lebaran. Terus yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat Bangkalan dan yang ketiga adalah testing yang buruk begitu. Nah, dari banyaknya kasus COVID di Bangkalan, bahkan di Rumah Sakit Ratu Ebu itu bahkan mengirimkan surat kepada Bupati Bangkalan bahwasanya Rumah Sakit Ratu Ebu sudah tidak menangani lagi pasien COVID yang ke sana gitu. Menutup sementara IGD-nya. Karena apa? Karena di sana pihak tenaga kesehatannya itu banyak yang terkena COVID bahkan meninggal dunia. Nah, dari adanya persoalan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Niko Afinta itu melakukan lockdown mikro gitu di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Salah satunya adalah Arusbaya, Geger, gitu, Kelampis dan sebagainya. Nah, dengan adanya persoalan tersebut, maka Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Verliana, itu membuat surat di mana ada 5 rumah sakit di Surabaya yang khusus rujukan pasien COVID yang ada di Bangkalan gitu. Karena sudah tidak ada lagi di Bangkalan itu ya rumah sakit yang mengalami tersebut. Yang salah satunya adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Erlangga, Rumah Sakit Haji Surabaya dan lain sebagainya. Karena kurangnya tempat kesehatan yang ada di Bangkalan, maka dengan adanya persoalan tersebut Gubernur Jawa Timur yaitu Hovifa bersama Polda dan juga Bupati Bangkalan pada saat itu melakukan rapat sehingga menciptakan suatu solusi bahwasanya Universitas Trunojoyo Madura tersebut dijadikan rumah sakit darurat karena jauhnya rujukan rumah sakit COVID yang ada di warga Bangkalan ke Surabaya tadi. Jadi di sini dengan adanya persoalan tersebut, Dialektika Channel akan membahas tuntas mengenai persoalan tersebut yang kami akan mengundang pihak internal maupun eksternal dalam membahas permasalahan ini gitu. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di sini ada Mas Arif sebagai aktivis mahasiswa. siap Bang. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Dan di sebelahnya di sini ada yang terhormat Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Siap. Mas Lutfi. Oke. Ya mungkin agar pemirsa di rumah kenal lebih dekat. Kalau saya sudah kenal ya. Agar kenal lebih dekat lagi, mungkin di sini Mas Arifnya bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Siap, terima kasih. Kalau pepatah mengatakan nggak kenal maka nggak sayang, seperti itu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saiful Arif, saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura,
Saya masuk UTM kebetulan tahun 2019, sekarang semester 4 di Fakultas Hukum. Asli Bangkalan, orang Geger. Terima kasih Bang. Oke, selanjutnya silakan. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, tapi kata saya tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hidayat. Saya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tahun sekarang. Jurusan saya Fakultas Teknik Mekatronika 2017. Menanggapi persoalan sekarang yang sedang hangat-hangatnya di Kabupaten Bangkalan, yaitu di mana pada bulan Juni ini sedang meledaknya kasus COVID yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, menurut kacamata aktivis mahasiswa Mas Arief, itu problematika apa yang terjadi? Iya, terima kasih Bang. Sebetulnya kan COVID ini melonjak pada akhir-akhir ini setelah bulan puasa. COVID merupakan suatu problematika, suatu permasalahan global, termasuk yang terkena adalah Indonesia. Lonjakan COVID di Kabupaten Bangkalan ini tentunya ada sebab musabab gitu kan. Tidak mungkin langsung naik gitu kan. Sebelum bulan puasa ini kan banyak orang-orang yang bekerja di luar kota kemudian pulang ke Madura, mudik, termasuk juga orang-orang yang bekerja di pelayaran, yang mohon maaf juga pulang ke Kabupaten Bangkalan karena untuk hari raya gitu kan, berpuasa di sini. Kemudian ada kelemahan di situ gitu kan. Seharusnya pemerintah Bangkalan ini ketika memang ada orang yang memang bekerja di luar kota ini ataupun orang-orang pelayaran itu kan, ini harus ada penampungan. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian di situ sering terjadi kelemahan gitu kan. Kelemahan terkadang itu ketika dijemput oleh pemerintah desa itu kadang itu diperbolehkan itu kan. Jadi di sini ada suatu fenomena yang menarik ya, di mana salah satunya adalah yang menurut Mas Arief itu ini sendiri, kalau memang ada imigran yang datang ke Madura itu seharusnya ditampung terlebih dahulu di tempat isolasi. Apakah itu sudah terjadi di Kabupaten Bangkalan? Sebetulnya sudah terjadi, cuman ada ketidakmaksimalan di situ gitu kan. Seperti kadang itu tadi gitu kan. Banyak memang ketika ini dijemput oleh si A gitu kan, kemudian dibawa pulang, kadang diperbolehkan. Seharusnya ini karena ini merupakan COVID gitu kan, momen-momen COVID seperti ini tidak pandang bulu gitu kan, harus tidak pandang bulu. Pemerintah harus sigap, aparat penegak hukum pun juga harus sigap gitu kan, mengambil langkah. Maaf ya, satu hal yang menarik tadi Mas Arief dikatakan bahwasanya ketika ada yang menjemput, berarti yang meskipun itu terpapar COVID positif loh misalkan ya, berarti itu boleh dipulangkan gitu. Jadi begini Mas, di tempat-tempat yang seperti itu kan seharusnya kalau kami mahasiswa bagaimana caranya memaksimalkan gitu kan, kemudian tidak pandang bulu seperti itu. Itu yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pihak yang berwenang termasuk kepolisian gitu kan, mengawal betul gitu kan orang-orang migran ketika datang ke Bangkalan. Sehingga kalau menurut kami mahasiswa itu kan salah satu penyebabnya yaitu gitu kan. Kemudian lemahnya ini kan sebetulnya kan sampai ke desa-desa gitu kan. Berarti pihak pemerintah daerah di Kabupaten Bangkalan itu pandang bulu gitu. Siap. Oke. Menurut ke Mas Lutfi ya. Nah, ke Mas Lutfi. Oke. Kalau menurut Mas Lutfi sendiri di fenomena COVID yang ada di Kabupaten Bangkalan pada saat ini bagaimana? Oke. Berbicara COVID-19, menurut saya pribadi dunia itu sedang diinstal ulang. Itu kalau saya kena teknik, mahasiswa teknik bilang bahwasanya dunia ini ibarat sudah sedang install ulang. Jadi yang awalnya ramai sekarang sudah tidak ramai dan sebagainya. Nah, untuk di Bangkalan sekarang sudah menjadi viral se-Indonesia.
nasional. Nah, sudah berita hangat di media massa senasional. Kemudian saya tadi sempat baca 8 jam yang lalu ini sudah kemarin TNI dan Polri sudah terbang ke Bangkalan naik helikopter ya. Nah, Bupati Bangkalan sudah menyampaikan bahwasanya data yang dihimpun oleh tim Satgas mencatat sejak awal pandemi hingga 11 Juni 2021 menunjukkan data konfirmasi 2136 dengan kesembuhan 1537 dan kematian 207 orang. Nah, memang benar tadi masalahnya itu ada 3 yang tadi. Kepatuhan masyarakat untuk mengikuti prokes itu juga kurang karena orang Madura katanya sakti-sakti seperti itu. Itu memang yang sangat ini. Oke, yang ingin saya tanyakan di sini, ketika ada pernyataan bahwasanya masyarakat Bangkalan itu kesadarannya kurang. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Apakah itu merupakan kesalahannya pihak pemerintah daerah Bangkalan atau masyarakatnya sendiri itu? Oke, menurut siapa dulu? Saya. Ya, menurut saya pribadi, sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Pemerintah juga harus tahu Madura ini seperti apa karakternya. Kultur masyarakat di Madura, bahkan masyarakat awam di pedesaan itu seperti apa. Itu. Meskipun pemerintah sudah memberi bantuan, banyak volunteer yang sudah memberi bantuan memakai masker dan sebagainya, namun tidak ada gunanya seperti itu. Jadi Madura itu ngikut, khususnya di Bangkalan itu ke tokoh. Makanya kemarin saya sempat video viral itu bahwa ada Bupati Bangkalan, TNI, kemudian dan Ramil, kemudian tokoh para kiai di Bangkalan, DPRD ikut mensosialisasikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat patuh seperti itu. Bisa dikatakan pemerintah daerah Bangkalan ini masih belum paham ya seluk-beluknya di masyarakat Bangkalan begitu. Saya dibilang seperti itu. Oke, ya. Dengan adanya persoalan tersebut di Kabupaten Bangkalan, ini kan selaku BEM mahasiswa kan, yang dimana memiliki trifungsi mahasiswanya. Itu dalam menyikapi permasalahan tersebut di Kabupaten Bangkalan itu bagaimana dari pihak BEM KM UTN? Terkait permasalahan tersebut, solusi dari kami memang harus beberapa elemen ini kolaborasi antara tokoh, antara masyarakat, kemudian pemerintah, bahkan mahasiswa. Untuk ke depan, saya berpikiran seperti ini. Nanti teman-teman mahasiswa baru, adik-adik mahasiswa baru atau mahasiswa akan diberikan kurikulum menjadi volunteer untuk penanganan COVID di Bangkalan. Karena kenapa? Sekarang ini kan penerapan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi satu pertama ngena kepada masyarakat sebagai trifungsi mahasiswa tadi, agen perubahan dan lain sebagainya. Itu solusi dari saya. Kalau selama ini yang sudah dilakukan oleh pihak BMKM Universitas Trunojoyo Madura dalam menyikapi hal pandemi di Bangkalan ini bagaimana? Yang sudah saya laksanakan, kami laksanakan yang pertama ya sosial media, sosialisasi di sosial media itu sudah kami laksanakan. Itu audiennya siapa? Audien media sosial di BEM. Di BEM. Konkretnya di IG gitu. IG. Terus itu. Okay. Kemudian story WA lah, pastinya story WA. Tadi Bapak Wakil Presiden Mahasiswa kan mengatakan bahwasanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar terkait persoalan di Bangkalan. Nah, saya tanyakan kepada Mas Arief, dari 3 pernyataan juru bicara COVID, Satgas COVID Bangkalan. Nah, siapa sih sebenarnya yang salah? Apakah masyarakat yang kurang paham terkait, yaitu kurang kesadarannya terkait pandemi ini, apakah dari pemerintahannya yang kurang gitu? Ya, jadi begini, kebiasaan pemerintah hari ini itu kan baru ketika pelonjakan ini luar biasa, semua turun gitu kan. Ini kan budaya-budaya lama yang kemudian per hari ini sampai digunakan.
seharusnya kan sedari awal sosialisasi ini digenjotkan gitu kan, termasuk ya Bupati Bangkalan gitu kan. Ngapain kok turun hari ini gitu kan? Seharusnya kan turun sebelum-sebelumnya gitu kan. Berarti kenapa pas pelonjakan gitu? Berarti sebelumnya masih belum ada sosialisasi. Sosialisasinya hanya di media sosial gitu kan. Kalau kayak sekarang kan bawa mic gitu kan, kemudian turun-turun banyak termasuk tokoh-tokoh, kemudian sosialisasi kan kurang lah gitu kan. Seharusnya genjotan ini kan sedari awal gitu kan, sedari awal sehingga apa masyarakat sadar kemudian bisa merasakan, oh ya Bupati Bangkalan sosialisasi ini kan benar-benar harus menjadi perhatian bersama kan, seperti itu. Dari pihak BMKM setelah banyaknya persoalan-persoalan di Kabupaten Bangkalan terkait COVID ini ya, berarti yang dilakukan pada saat ini adalah hanya masih sebatas media sosial gitu. Yeah. Berarti masih belum ada apa ya hal konkret. Biasanya kan mahasiswa sebagai penyambung lidah mahasiswa dan juga sebagai penyambung lidah masyarakat. Jadi salah satunya kan biasanya audensi maupun turun aksi kan gitu. Berarti pada saat ini masih belum melaksanakan begitu. Oke, berbicara hal itu, kami memang akan berusaha. Kemudian kami sudah melayangkan surat audiensi, tapi bukan ke Bangkalan masih, ke rektor. Itu isinya bagaimana? Yang beda konteks, tapi konteks yang di UTM. yang kedua. Gitu. Tapi untuk kedepannya dalam konteks berarti pada saat ini BMKM ini masih di ranah UTM gitu, fokusnya. Betul, fokusnya masih berarti masih belum ke ranah kabupaten. Bangkalan. Gitu. Mungkin kedepannya. Ke depan pastilah, menurut saya pasti akan ada lanjutan dari UTM ke Bangkalan, kalau perlu ke Jawa Timur. Kalau perlu Jawa Timur. Ke Mas Arifnya ya, tadi kan sudah dikatakan sekarang sudah sosialisasi gencar-gencaran pihak pemerintah daerah maupun pihak kepolisian dan lain sebagainya. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan kondisi real masyarakat yang ada di sini? Memang seharusnya sedari awal pemerintah kabupaten dan juga saya katakan Forkopimda gitu kan turun secara betul, kemudian ada sosialisasi yang jelas tentang COVID ini gitu kan. Artinya biar tidak muluk-muluk kemudian baru problematika itu datang secara jelas dan dirasakan secara langsung, ini baru turun secara jelas gitu kan. Artinya kan jangan sampailah hal-hal yang seperti ini kan terus terjadi gitu. Data yang disampaikan oleh pemerintah daerah Bangkalan, yaitu data berapa jumlah yang positif COVID dan meninggal dunia gara-gara COVID, itu tidak sesuai gitu dengan kondisi real di lapangan. Ya, jadi itu kan yang muncul di permukaan kan, yang kemudian masuk ke rumah sakit. Artinya kan orang-orang yang di bawah kemudian yang merasa ketakutan kemudian tidak ke rumah sakit, bahkan yang sakit parah pun juga takut. Ini kan juga belum tercover sampai ke sana kan. Artinya kan hanya di permukaan. Realitas sebetulnya di lapangan ini sangat banyak ketika dikulitin secara betul gitu kan. Oke, berarti dari ketakutan masyarakat Bangkalan terhadap COVID ini, untuk tes swab saja takut gitu kan? Takut. Dan itu yang menjadi data tidak sesuai dengan real. Karena gini gitu kan, masyarakat pun juga mikir gitu kan, ngapain saya di swab gitu kan, saya sehat gitu kan. Itu pertanyaan dasar kan bagi masyarakat. Terus pertanyaan yang kedua, swabnya itu memang betul-betul ini kan gitu kan. Ini perlu dipertanyakan juga gitu kan. Karena ketakutan di masyarakat ini, mereka merasa ketika di swab ini kemudian ada hal-hal yang lain, kemudian mereka yang merasa sakit apa dan lain sebagainya. Dan hal ini seharusnya oleh pemerintah kemudian dijelaskan secara detail gitu kan terhadap masyarakat gitu kan. Biar apa gitu kan, biar tidak jadi bumerang. Istilahnya kan swab ini kan sebagai solusi gitu kan, swab sebagai pemeriksa mana yang positif mana yang negatif gitu kan, bukan malah kemudian hal ini menjadi ketakutan yang mendasar bagi masyarakat seperti itu. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Wakil Presiden Mahasiswa UTM, hal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu? Oke, baik. Hal yang harus dilakukan pemerintah, yang pertama
dengan adanya tes swab yang ada di Suramadu kan yang awalnya untuk mencegah, tapi di Suramadu itu sudah full bahkan sampai jebol kan orang Madura sakti-sakti itu. Solusinya adalah pemerintah memberikan open recruitment lah untuk pada masyarakat yang ingin menjadi relawan sebagai penanganan COVID-19. Dilatih saja sehari 2 hari bisa seperti itu. Karena saya yakin pasti ada masyarakat yang peduli terhadap nyawa dari teman-temannya. Itu solusinya yang diberikan oleh itu yang pertama. Yang kedua, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, harus ada kolaborasi tokoh, kemudian masyarakat dan pemerintah. Itu. Kalau dari pihak BMKM UTM sendiri dalam menangani hal tersebut bagaimana? Oke, tadi sudah saya sampaikan dari pihak BEM untuk mahasiswa baru, saya akan mengusulkan kepada pimpinan harus menjadi mata kuliah. Karena sekarang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sudah ada jelas nanti seperti dari mahasiswa UTM bisa kuliah di UB, dan mahasiswa ini nanti diterjunkan ke masyarakat untuk mahasiswa memberi baru itu tahun 2021 bulan kan Agustus sudah ospek. Kalau yang untuk saat ini? Untuk saat ini mahasiswa yang semester 2, yang semester 4 itu memberikan 20 SKS. Nah, seperti itu untuk mengabdi kepada masyarakat untuk penanganan COVID-19 di desanya sendiri. Seperti itu solusi dari BMKM. Solusi konkret pada saat ini gitu. Kalau mau masih menunggu mahasiswa baru kan masih Agustus nih. Nah, sedangkan yang melonjaknya ini data terkait corona kan Juli kan masih nunggu 3 bulan. Nah, kalau hal konkret apa yang dilakukan oleh pihak BMKM untuk membantu mengurangi positif COVID yang ada di Bangkalan? Untuk terkait hal itu, kami akan konsolidasikan bersama pengurus internal dan organisasi daerah, karena mahasiswa kan sedang ada di rumah, pasti ada organisasi daerah di sana untuk mengingatkan, ayo bagaimana caranya supaya mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat awam dengan masyarakat kita atau masyarakat kota kan beda. Jadi pemahamannya juga harus sesuai dengan kultur di daerahnya masing-masing seperti itu. Jadi masih tahap mau mengkonsolidasikan. Ya, betul. Kita di sini kan kemarin pernyataannya dari Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, bahwasanya UTM akan dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Betul.